Film The Visitor yang dirilis pada tahun 2007 ini telah berhasil mengubah persepsi kita tentang kebahagiaan. Dengan kesederhanaan ceritanya, film ini mampu menggabungkan banyak aspek kehidupan, mulai dari hubungan antar manusia, perbedaan budaya dan musik, bahkan sampai politik. Film ini menceritakan tentang bagaimana seseorang yang sudah berumur tua kembali menemukan semangat hidupnya. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang laki-laki tua yang tinggal sendirian di rumahnya. Dia adalah Walter Vale. Walter adalah seorang profesor yang mengajar mata kuliah ekonomi di Universitas Connecticut, Amerika Serikat. Walter adalah orang yang pendiam dan cenderung kaku. Sejak ditinggal mati oleh istrinya, ia merasa kesepian dan merasa hampa dengan hidup yang dijalaninya saat ini. Untuk mengisi hari-harinya yang membosankan, ia belajar piano dengan guru pianonya. Mr. Vale? Yes. I'm Barbara Watson. Yes, come in. It's something I tell my kids. If the fingers are... Namun belum lama belajar piano, ia telah gonta-ganti guru piano sebanyak 4 kali. Alasannya adalah karena ia merasa tidak ada perkembangan dalam permainan pianonya dan kali ini ia memutuskan untuk memecat guru pianonya untuk kelima kalinya. At the same time, No, I don't think I'm going to continue. I'd really like to buy your piano. Kesibukan Walter saat ini hanya mengajar satu kelas dan menulis buku. Suatu hari, Walter diminta menggantikan rekannya untuk menghadiri presentasi makalah di luar kota, yaitu kota New York. Walter sebenarnya enggan, namun dia merupakan penulis kedua untuk makalah tersebut dan tidak ada yang bisa menggantikan presentasi itu. Dengan terpaksa, berangkatlah Walter ke New York. I can't make it down to the NYU conference to present your paper. I'm going to need you to come. I'm not really prepared to present it. Charles, I would really rather not go. Well, I'm sorry, but there really isn't another option at this point. Sesampainya di New York, Walter langsung menuju apartemennya. Ia heran melihat apartemen yang sudah lama ditinggalkannya berantakan seperti ada yang tinggal di sana dan benarlah dugaannya. Walter sangat terkejut melihat ada orang yang tinggal di apartemennya. Hello? Orang itu adalah Tarek dan Zainab. Mereka berdua adalah sepasang kekasih. Tarek merupakan imigran dari Suriah, sementara Zainab dari Senegal. Tarek sempat emosi melihat ada orang asing yang masuk ke tempat tinggalnya. Saat itu, Walter menjelaskan bahwa dia adalah orang yang memiliki apartemen tersebut. Tarek langsung meminta maaf setelah mengetahui hal tersebut. Tarek dan Zainab sepertinya tertipu dengan teman yang menyewakan apartemen. Sebelumnya Zainab juga sempat curiga karena tidak ada tanda tangan apapun selama proses penyewaan. Tarek dan Zainab segera mengemasi barangnya dan pergi mencari tempat tinggal baru. Akan tetapi hal itu tidaklah mudah. My apartment. Do you have keys? Yes, of course I have keys. This is my apartment. I want any trouble. We will get out of your apartment. Je t'ai déjà dit de faire confiance à personne. T'as jamais signé de contrat. I'm sorry again. Thank you for your understanding. Melihat barang Tarek yang tertinggal, Walter kemudian menghampiri Tarek dan Zainab di pinggir jalan dan Walter menawari mereka untuk sementara waktu tinggal di apartemennya. Karena tidak ada pilihan lain, Tarek dan Zainab setuju dan berencana pergi setelah menemukan tempat baru. Dan dari sinilah semuanya dimulai. You left this in the apartment. Thanks. So you know where you're staying tonight? And thanks again for letting us stay. You saved me a lot of time. Keesokan harinya, Walter menjalankan tugas dari universitas untuk menghadiri presentasi penelitian. Saat jam makan siang, Walter melihat sekelompok orang yang bermain drum dari kejauhan. Ia pun mendatanginya dan Walter terlihat sangat menikmati. Saat sampai di apartemen, Walter melihat Tarek sedang bermain djembe.
Tarek merasa mengganggu jika ia meneruskan permainannya, terlebih itu adalah apartemen Walter, ia pun memutuskan untuk berhenti. Melihat hal itu, Walter pun meminta Tarek untuk melanjutkannya dan ia tidak merasa keberatan. Malam harinya, Tarek mengajak Walter untuk makan malam bersama. Hey, Walter. You don't have to stop practicing. Zainab's going to make dinner if you want to eat with us later. Setelah makan malam selesai, Tarek dan Zainab berpamitan kepada Walter untuk bermain musik di sebuah kafe. Tarek dengan formalitas mengajak Walter untuk melihatnya bermain. Awalnya Walter menolak, namun saat mereka keluar apartemen, Walter berubah pikiran dan ikut. Di kafe itu Walter terlihat sangat menikmati musik perpaduan antara saksofon, djembe, dan bass betot. Walter, you can come if you want. No, I've got some work I have to get done. Thank you. If you don't mind, I think I will come. Hari demi hari, Walter terlihat sangat tertarik dengan alat musik djembe. Pada sore hari setelah pulang bekerja dan merasa sendiri di apartemennya, Walter mencoba untuk memainkan djembe milik Tarek yang berada di ruang tamu. Tak lama kemudian Tarek pun datang. Walter yang malu mencoba pergi ke kamarnya. Namun Tarek mengajaknya bermain bersama dan mengajari Walter cara bermain djembe. Berbeda saat berlatih piano, Walter kini lebih cepat dalam belajar. Dalam obrolan dengan Tarek, Walter bercerita jika istrinya yang telah meninggal merupakan pemain piano yang hebat. Mungkin inilah salah satu alasan Walter untuk berlatih piano. Tarek? Hi. This is an African drum, so we're going to be playing in threes. Tak, tak, tak. Suatu hari, Tarek mengajak Walter untuk bermain djembe di taman. Ini merupakan hal yang menyenangkan bagi Walter yang selama ini merasa hampa menjalani hidupnya. Setelah bermain di taman, Walter dan Tarek menuju stasiun untuk pulang. Saat akan melewati mesin tiket stasiun, tiba-tiba mesin macet dan Tarek nekat menerobos pintu otomatis. Polisi yang melihat kejadian itu kemudian mendekati Tarek dan memeriksa identitasnya. Kemudian Tarek dibawa ke kantor polisi setempat. Hey, Walter! Anything else, Tarek? Ternyata Tarek dan Zainab adalah imigran ilegal. Ada kemungkinan Tarek dikarantina atau bahkan dideportasi ke negara asalnya yaitu Suriah. Zainab sedih mendengar kabar ini, namun dia juga tidak bisa berbuat banyak. Apabila Zainab mengunjungi Tarek di tempat tahanan, maka dia juga akan tertangkap. Di tempat tahanan, Walter sempat mengunjungi Tarek beberapa kali. Walter juga menyewa pengacara imigrasi untuk membebaskan Tarek, meskipun biayanya tidak murah. Tak lama setelah Tarek ditahan, Zainab meminta izin kepada Walter untuk meninggalkan apartemennya. Dia akan tinggal bersama saudaranya di luar kota. Sebelumnya Walter juga diminta oleh atasannya untuk kembali ke universitas dan ia berencana kembali keesokan harinya. Are illegal. We are not citizens. Oh, I'm in with an immigration attorney for tomorrow morning at 11. No, we can't afford that. That's okay. Don't forget about me in here. Goodbye, my friend. Goodbye. Philip's in the Bronx. I'm going to go stay with him for now. My cousin's place is not very big. Keesokan harinya, seorang perempuan mendatangi apartemen Walter. Dia adalah Mona, ibu dari Tarek. Mona khawatir dengan keadaan putranya yang sudah 5 hari tidak dapat dihubungi. Dan benar saja, dia mendengar dari Walter apabila anaknya ditahan. Mona tidak bisa mengunjungi anaknya karena dia bisa ikut ditahan terkait status imigrannya. Walter menjadi penghubung antara Mona dan Tarek. Sebenarnya Tarek meminta ibunya untuk pulang karena khawatir. Tapi Mona tidak mau, dia tetap ingin tinggal di New York. Setidaknya dia bisa melihat gedung tempat anaknya ditahan.
Hello? Tarek here? No, he's not here now. He's been arrested. I'm sorry, but you must get her to go back to Michigan. Not go back to Michigan, knowing that my son is in that building. Setelah Mona memutuskan tidak akan kembali ke Michigan yang merupakan tempat tinggalnya sebelumnya, Walter menawarkan Mona untuk tinggal sementara di apartemen miliknya. Walter sedikit memaksa Mona karena ia merasa bersalah dan Tarek ditahan saat sedang bersamanya. Mona setuju dan mereka tinggal bersama untuk sementara. Walter terus berusaha membantu Tarek dengan mendatangi pengacara. Mona merasa berhutang budi dan membantu Walter dengan apapun yang ia bisa. Mulai dari memasak, membelikan koran dan membersihkan apartemen. Suasana pun semakin cair dan akrab. Goodbye. Goodbye. Even if it's just for one night. So, do you need anything else? No, thank you. If I can get your son out, I will. Thank you for the paper. You're welcome. Seiring dengan kebersamaan itu, Walter mengenalkan Mona dengan Zainab. Meskipun sudah lama menjalin hubungan dengan Tarek, Zainab belum pernah bertemu Mona. Mereka bertiga terlihat bahagia. Mona meminta Zainab mengantarkannya ke tempat-tempat yang Tarek sukai. Di sela-sela pertemuan itu, Walter dihubungi kembali oleh atasannya karena tidak pulang ke universitas. Sesampainya di apartemen, Walter berpamitan kepada Mona dan mengatakan jika ia akan kembali ke Connecticut dalam waktu dekat. Mona memakluminya karena Walter adalah orang yang sangat sibuk. The black one? That is Zainab. Mona Khalil, Tarek's mother. Hello, Zainab. Tell me something you and Tarek like to do. Somewhere you like to go. Why? Bus free. But I have to go now, so I'll call you back. Bye. Connecticut tomorrow for work. I told Tarek. You don't have to keep visiting him. I'm sure you're busy. Saat kembali di Connecticut, Walter menjalani hari-hari seperti biasa. Namun ada satu hal yang berbeda. Kali ini dia terlihat lebih bersemangat dalam menjalani hari-harinya. Walter menjual piano dan melanjutkan belajar bermain djembe. Tak lama di Connecticut, Walter memutuskan untuk kembali ke New York dan menemui Tarek. Di tempat tahanan keadaan semakin tidak menentu. Tarek menceritakan jika teman-temannya mulai dipindahkan. Pada suatu malam, Walter mengajak Mona untuk menonton teater dan dilanjutkan dengan makan malam. Pada kesempatan makan malam itu Walter menceritakan kepada Mona jika ia mengambil cuti mengajar kuliah. Walter berkata jujur bahwa ia berpura-pura sibuk karena tidak ada hal lain yang dikerjakannya. Setelah bertemu dengan Tarek, Zainab, dan Mona, dia merasa lebih bersemangat dan seperti hidup kembali. I thought we'd go see this. Of absence for the rest of the semester. Ticket, you have your teaching, your book. Course for 20 years and it doesn't mean anything to me. The truth is, I haven't done any real work in a very long time. I'm busy, that I'm working, that I'm writing. Pada suatu pagi, Walter mendapatkan panggilan yang mengatakan jika Tarek telah dipindahkan. Walter yang datang ke tempat penahanan tidak bisa berbuat banyak dan ternyata Tarek telah dideportasi ke negara asalnya yaitu Suriah. Walter sempat kecewa dan marah kepada penjaga. Tak lama kemudian, Mona datang untuk menenangkan Walter. Mona hanya bisa menangis. Dia memutuskan untuk pulang ke Suriah demi bertemu kembali dengan anaknya. Mona tahu setelah sampai di Suriah tidak bisa lagi kembali ke Amerika dan ia tetap ingin ke Suriah demi bertemu dengan anaknya. I'm here for bed 38, Tarek. Yes. Khalil, 38. Removed to where? Deported. Deported. You're not just helpless children. You're alive. It's not fair. It's good. There's nothing we can do. I need to go back to Syria. I should be there.
Malam hari sebelum Mona kembali ke Suriah, Mona menceritakan kepada Walter jika ia pernah mendapatkan surat perintah untuk kembali ke negara asalnya bersama Tarek. Tarek tidak mengetahui akan hal itu. Pada saat itu Mona tidak memperdulikannya karena menganggap pemerintah tidak akan mengurus imigran. Mona menyalahkan dirinya sendiri dan Walter mencoba menenangkannya. Yes? It's my fault I went to Tarek. Me not to worry. The government didn't care. Think that you really belong. Keesokan harinya, Walter mengantar Mona ke bandara. Sebenarnya Walter tidak ingin Mona dan Tarek pergi, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kini semua telah pergi dan yang tersisa hanya kenangan dan keahlian baru Walter dalam memainkan djembe. Walter menuju stasiun dan dia memainkan djembe di salah satu kursi tunggu. Hal inilah yang Walter dan Tarek impikan dahulu. Tamat. I always wanted to play down here. It's supposed to be good money. Dari film ini kita belajar tentang bagaimana seseorang yang cukup sukses bisa kehilangan semangat hidup, sementara mereka yang hidup serba pas-pasan bisa begitu bersemangat menghadapi hari esok. Universitas Harvard juga telah melakukan penelitian tentang kebahagiaan selama 75 tahun kepada lebih dari 700 orang. Penelitian itu menemukan bahwa kebahagiaan tidak datang dari kekayaan, popularitas dan orang yang gila kerja. Akan tetapi memiliki hubungan yang baik membuat kita lebih bahagia dan lebih sehat. Hidup yang baik dibangun dengan hubungan yang baik. Jadi, itulah alur cerita film The Visitor. Semoga dengan video singkat ini bisa merubah persepsi kita tentang kebahagiaan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan jika ada saran, masukan ataupun rekomendasi film yang menarik untuk dibahas di channel ini bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya.